Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kayla Mercy Abigail, sering dipanggil Kela, dari SMA NU 1 Gresik, yang sedang duduk di bangku kelas 11. Bantu aku untuk menyelesaikan tugas ya, dengan menonton video sampai akhir. Tahukah kalian, jenis alat musik dibagi menjadi dua, yaitu alat musik tradisional dan alat musik modern. Contoh salah satu alat musik tradisional adalah angklung. Dan kelompok angklung yang paling terkenal di Indonesia adalah Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo adalah pusat kesenian musik Sunda yang berbasis di Bandung, Jawa Barat. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang Saung Angklung Ujo, aku jelasin tentang angklung dulu ya. Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan, sehingga menghasilkan getaran suara yang khas. Angklung berasal dari budaya masyarakat Sunda, Jawa Barat. Angklung pertama kali digunakan dalam ritual pertanian yang dikhususkan untuk memanggil Dewi Kesuburan yang bernama Dewi Sri agar menghasilkan panen yang melimpah. Karena suara angklung dianggap memiliki kekuatan magis yang mampu memberikan energi positif pada tanaman dan masyarakat yang memainkannya. Pada masa awal, angklung dibuat sederhana dari potongan bambu yang disusun untuk menghasilkan nada. Instrumen ini dimainkan secara bersama-sama, yang menggambarkan tentang gotong royong serta kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Seiring waktu, angklung tidak lagi terbatas pada upacara adat. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, angklung mulai dimainkan dalam hiburan rakyat dan pertunjukan. Perkembangan besar terjadi pada abad ke-20 melalui sosok Daeng Sutikna, seorang musisi dan pendidik yang mengubah angklung tradisional menjadi angklung diatonis, sesuai tangga nada musik modern. Inovasi ini membuat angklung dapat memainkan lagu-lagu nasional, pop, hingga musik internasional. Setelah itu, angklung semakin dikenal luas dan berkembang menjadi alat musik ensemble yang dapat dimainkan oleh puluhan hingga ratusan orang secara harmonis. Peran besar dalam memperkenalkan angklung secara internasional juga dilakukan oleh seniman Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Melalui pendidikan, pertunjukan budaya, dan program pelestarian, angklung semakin diakui sebagai bagian penting dari warisan seni Indonesia. Puncak pengakuan dunia datang pada 18 November 2010 ketika UNESCO menetapkan angklung sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pengakuan ini menegaskan pentingnya angklung sebagai warisan budaya yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Angklung tidak hanya sekedar alat musik, ia membawa nilai-nilai sosial dan pendidikan. Antara lain, yang pertama, kebersamaan dan harmoni. Setiap angklung hanya memiliki satu nada, sehingga harmoni hanya tercipta ketika dimainkan bersama. Yang kedua, disiplin dan koordinasi. Pemain harus bekerja sama dalam ritme dan tempo. Yang ketiga, pelestarian budaya. Angklung menjadi media untuk mengajarkan identitas dan nilai tradisional. Saat ini, angklung digunakan dalam berbagai konteks, antara lain pendidikan dan ekstrakurikuler sekolah, pertunjukan budaya nasional dan internasional, upacara kenegaraan, wisata budaya, dan diplomasi budaya Indonesia. Dengan berbagai bentuk inovasi dan program pelestarian, angklung tetap menjadi alat musik tradisional yang hidup, berkembang, dan dicintai oleh masyarakat Indonesia maupun dunia. Aku lanjutin ya tentang biografi Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo itu awalnya dari halaman rumah sederhana, lalu berkembang menjadi pusat pertunjukan dan pendidikan budaya yang terkenal. Tempat ini tidak hanya menjadi ruang pertunjukan angklung, tetapi juga laboratorium kebudayaan tempat anak-anak, remaja, dan masyarakat sekitar mendapatkan pendidikan seni, nilai kebersamaan, dan kedisiplinan.
Filosofi dasar Ujo Ngalagena menekankan bahwa angklung adalah alat untuk membangun harmoni, baik dalam musik maupun dalam kehidupan sosial. Saung Angklung Ujo kemudian dikenal dengan pertunjukan khasnya, yaitu Perjalanan Anak-anak Bandung, sebuah paket wisata budaya yang menampilkan angklung interaktif, wayang golek, tari tradisional, hingga pengalaman bermain angklung bersama penonton. Pertunjukan ini sukses memperkenalkan budaya Sunda ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk wisatawan mancanegara. Warisan Ujo Ngalagena berlanjut melalui anak-anak dan generasi penerusnya yang mengelola Saung Angklung Ujo hingga kini. Mereka tetap menjaga visi awal, yaitu melestarikan, mengembangkan, dan mengenalkan angklung ke seluruh dunia. Hingga puncak pengakuan dunia datang pada tanggal 18 November 2010 ketika UNESCO menetapkan angklung sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Saung Angklung Ujo menjadi salah satu pusat penting yang mendorong pengakuan internasional tersebut. Kini, Saung Angklung Ujo dikenal sebagai ikon budaya Sunda yang memadukan seni, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan kreatif, yaitu pembuatan angklung, pelatihan seni, pertunjukan harian, hingga kerjasama internasional. Saung Angklung Ujo terus berperan sebagai jembatan antara tradisi dan generasi masa depan. Oh iya, Saung Angklung Ujo didirikan pada tahun 1966 oleh Bapak Ujo Ngalagena bersama istrinya Ibu Uum Sumiati di Bandung, Jawa Barat. Pendirinya, yaitu Bapak Ujo Ngalagena, lahir pada tanggal 5 Maret 1929 di Bandung, Jawa Barat, dan meninggal pada tanggal 3 Mei 2001. Bapak Ujo adalah seorang seniman, guru, sekaligus pelestari budaya Sunda. Ia belajar seni angklung dari Daeng Sutikna, pencipta angklung diatonis modern. Karena dedikasinya yang tinggi pada seni angklung, ia bertekad mendirikan pusat budaya sebagai tempat pembelajaran, produksi, dan pertunjukan. Bapak Ujo juga dikenal sebagai Bapak Angklung karena perannya dalam memodernisasi, mengajarkan, dan melestarikan angklung. Melalui Saung Angklung Ujo, ia sukses membuat angklung dikenal secara global dan tetap relevan di era modern. Mau tahu jumlah personil di Saung Angklung Ujo itu ada berapa? Personilnya tentu banyak banget. Personil utama dan aktif ada sekitar 14 pemain angklung profesional yang tetap tampil buat show orkestra mereka. Ini yang tiap hari tampil, latihan, dan ikut pertunjukan utama. Sedangkan anak didiknya berjumlah 400 hingga 500 anak didik aktif. Mereka yang sering tampil di berbagai sesi pertunjukan reguler. Kalau dihitung sama kru, staf, pengrajin bambu, pelatih, pengajar, dan pemain, kira-kira sekitar 300 orang. Masuk kategori anggota keluarga besar Saung Angklung Ujo. Dan pernah tercatat juga bahwa Saung Angklung Ujo punya sampai 1.000 orang karyawan dan tim produksi pada masa jayanya. Keren ya! Ini adalah beberapa fun fact tentang Saung Angklung Ujo ya. Yang pertama ada alamat dan lokasi. Saung Angklung Ujo terletak di Jalan Padasuka nomor 118, Bandung, Jawa Barat. Tempatnya berada di kawasan yang banyak pohon bambu, jadi suasananya adem banget dan khas Sunda. Yang kedua, filosofi Saung Angklung Ujo. Ada 3 nilai inti yang dijaga. Yang pertama, harmoni atau kerukunan. Yang kedua, unity atau kesatuan. Dan yang terakhir, ada oneness, yaitu kebersamaan. Makanya, angklung selalu dimainkan secara bersama-sama,
yang berarti simbol kerjasama. Yang ketiga, keunikan Saung Angklung Ujo. Semua pemain, termasuk anak-anak kecil, jago main angklung. Pertunjukannya fresh, ceria, dan interaktif. Tempatnya juga penuh pepohonan bambu, jadi adem dan estetik. Kadang mereka juga pentas hingga keliling dunia. Dan fun fact yang terakhir adalah jumlah pengunjung yang sangat fantastis. Pada sebelum pandemi, pengunjung Saung Angklung Ujo bisa mencapai 1.000 hingga 1.500 orang per hari. Kebanyakan turis asing juga datang secara rombongan. Keren! Mohon maaf bila ada salah kata. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.